Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sistem monitoring kualitas udara pada bengkel mekanik di lingkungan kampus yang dibina oleh Pak Nanta Paki Febrianto, SST, MSc. Jadi di sini tim kami terdiri dari David Morik Shanturi sebagai programmer, Obaja Hasibuan sebagai mekanikal, dan saya sendiri Ridho Boy Pamungkas sebagai elektrikal. Di sini untuk latar belakang dari judul kami ialah kualitas udara yang buruk di bengkel las seperti yang disebabkan oleh karbon monoksida atau CO, partikel halus yang memiliki PM2,5 dan PM10 dan gas berbahaya lainnya dapat membahayakan kesehatan karyawan dengan menyebabkan penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Oleh karena itu, penting untuk memantau kualitas udara di lingkungan ini. Teknologi Internet of Things atau IoT dapat memberikan solusi dengan menggunakan sensor untuk mengukur parameter udara dan mengirimkan data secara real-time ke sistem pusat. Dalam hal ini, algoritma support, support, support vector machines atau SVM dapat membantu memprediksi kualitas udara dengan akurat. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT dan SVM di bengkel pengelasan Prodi Teknik Mesin Politeknik Negeri Batam untuk memberikan sistem pemantauan yang lebih efektif dan melindungi kesehatan pekerja. Baiklah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Kita bisa lihat di sini yaitu apa sih masalah yang akan kita hadapi dalam melakukan ini kegiatan di PBL ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas udara di bengkel pengelasan dapat dipantau secara real time menggunakan teknologi IoT. Yang kedua adalah sejauh mana sih penerapan super vector machine atau SVM dalam meningkatkan akurasi prediksi kualitas udara di bengkel pengelasan. Yang ketiga ada apa dampak dari penerapan sistem IoT berbasis SVM terhadap kualitas udara di bengkel pengelasan dalam kesehatan pekerja. Selanjutnya, tujuan penelitian. Mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT di bengkel pengelasan Teknik Mesin Politeknik Negeri Batam. Yang kedua ada menganalisis efektivitas penggunaan Super Vector Machine (SVM) dalam memprediksi kualitas udara di bengkel pengelasan. Yang ketiga itu adalah menilai dampak penerapan sistem IoT berbasis SVM terhadap pengelolaan kualitas udara dan kesehatan pekerja di bengkel pengelasan. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu meningkatkan keselamatan dan kesehatan karyawan dengan pemantauan kualitas udara secara real time. Yang kedua itu meningkatkan akurasi prediksi kualitas udara menggunakan super vector machine atau SVM. Yang ketiga itu efektivitas pemantauan dan pengendalian kualitas udara berbasis Internet of Things atau IoT. Dapat kita lihat di sini, ini ialah terdapat skematik elektrikal. Kita sini pertama menggunakan sensor DHT22, selanjutnya ada sensor MQ135 dan sensor MQ131, serta ada sensor. Dan untuk sebagai output kita menggunakan display LCD, serta untuk sebagai microcontroller kita menggunakan ESP32. Di sini merupakan layout PCB-nya yang dari beberapa rangkaian tadi yang telah disatukan dalam satu PCB. Baik, ini merupakan desain mekanikalnya. Untuk lebar itu 20 cm, ruang cukup untuk komponen dan display. Kedua itu tingginya itu 15 cm sesuai standar alat meja atau portable device. Yang ketiga itu kedalamannya 10 cm. Yang keempat itu ketebalan platnya itu 0,5 cm. baiklah, selanjutnya itu tahapan dalam machine learning. Jadi di flowchart ini menunjukkan alur
menunjukkan alur algoritma SVM untuk memprediksi kualitas udara. Proses dimulai dengan data training untuk melatih modul SVM. Kemudian data testing digunakan untuk menguji model tersebut. Setelah itu, model melakukan prediksi terhadap data yang diberikan dan menghasilkan output atau hasil klasifikasi yang menunjukkan kualitas udara. Selanjutnya ada flowchart system. Jadi proses dimulai dengan menyalakan alat pemantauan kualitas udara. Selanjutnya sistem akan memeriksa apakah sensor mendeteksi polusi udara. Jika sensor tidak mendeteksi polusi, sistem akan memprediksi koneksi sensor dan melakukan reset. Jika diperlukan untuk memastikan sensor bekerja dengan baik, namun jika sensor mendeteksi polusi, sistem akan mengambil data dari sensor dan kemudian melakukan klasifikasi menggunakan algoritma SVM. Untuk menentukan kualitas udara, hasil klasifikasi tersebut akan disimpan dalam database dan ditampilkan di web untuk memudahkan pemantauan secara real time. Setelah itu, proses selesai dan kualitas udara dapat terus memantau dengan sistem yang telah diintegrasi. Baiklah, selanjutnya adalah video demo dari alat kami. Baiklah, itulah dia penjelasan mengenai PPL yang kami lakukan. Kami dari kelompok Sistem Monitoring Kualitas Udara pamit undur diri. Terima kasih.